Gara-gara lilin, rumah milik pegawai BPBD Papua Barat hangus terbakar. Stadion sepak bola bertaraf internasional di Sorong akan segera diresmikan. Selamat petang saudara, berita Papua Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda, edisi Selasa 2 Agustus 2022. Sejumlah informasi dari daerah di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Yanes Wihiawari, inilah Papua Barat hari ini selengkapnya. Kebakaran rumah kembali terjadi di Kelurahan Wosi pada Selasa dini hari. Api diduga berawal dari lilin yang merambat sehingga menghanguskan seluruh bangunan milik salah satu pegawai di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Papua Barat. Sekitar pukul 7 waktu Indonesia Timur, Selasa pagi, api baru dapat dipadamkan dengan menggunakan 1 unit mobil tangki milik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Papua Barat dan dibantu oleh warga sekitar yang ikut memadamkan api sehingga tidak merambat ke bangunan yang berada di sebelahnya. Tidak ada korban jiwa dari kebakaran yang terjadi sekitar pukul 4 dini hari di salah satu rumah milik pegawai pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Papua Barat yang berada di Kelurahan Wosi. Namun diperkirakan kerugian material mencapai ratusan juta rupiah. Kepala BPBD Papua Barat Derek Apnir kepada TVRI Papua Barat mengatakan, kebakaran dipicu oleh lilin yang ditaruh di atas meja. Karena sebelumnya 40 hari yang lalu salah satu pegawai di BPBD orang tuanya meninggal. Sehingga untuk menghormati hal itu, maka lilin tersebut dinyalakan di atas meja. Namun sayangnya ampas dari lilin itu jatuh dan merambat hingga ke taplak meja dan membakar seluruh bangunan. Lokasi ini kebakaran dan saya terima langsung dari pejabat saya ya. Kebetulan tertimpa musibah kebakaran ini menyampaikan bahwa itu dipicu oleh lilin. Lilin yang ditaruh di meja ya karena 40 hari lalu orang tuanya meninggal. Jadi lilin itu ditaruh ya keyakinan orang Kristen kan begitu. Dan menandakan bahwa roh daripada ibunya masih ada, itu ditaruh lilin di meja. Dengan di alas piring, tapi mungkin karena lilin itu sudah nyala ampas-ampasnya itu kain taplak, itu yang memicu pada posisi mereka sudah tidur. Dan kejadian ini berdasarkan analisa saya terhadap laporan yang ada ini terjadi 2 jam. Kalau baru jam 6 kita terima laporan, berarti sebelumnya itu jam 4 atau setengah 4 mulai. Ya pada posisi jam 4 itu kebanyakan ya kita ini sudah tidur sohor. Apnir menyampaikan bahwa sejak tahun 2021 hingga 2022, kebakaran rumah di wilayah Kabupaten Manokwari sudah terjadi sebanyak 10 kali. Dan bahkan ada 1 orang meninggal dunia yang terjadi di Kompleks Bumi Marina Amban beberapa bulan kemarin. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, guna mendukung kerja Pengadilan Tinggi Papua Barat, pemerintah Provinsi Papua Barat akan menyiapkan bangunan dan juga kendaraan dengan harapan Pengadilan Tinggi Papua Barat segera aktif. Inilah bentuk dukungan dari pemerintah Provinsi Papua Barat dengan hadirnya Pengadilan Tinggi Papua Barat. Untuk kantor dan juga kendaraan operasional khusus untuk pimpinan, pemerintah Provinsi Papua Barat akan menyiapkan bangunan kantor dan kendaraan dengan status pinjam pakai. Hal tersebut dilakukan agar Pengadilan Tinggi Papua Barat dapat resmi beroperasi di Papua Barat. Sekda Papua Barat, Nathaniel D. Mandacan mengatakan, bangunan yang disiapkan berada di perkantoran Arfai Manokwari, tepatnya di samping kantor Satpol PP Provinsi Papua Barat. Untuk sementara gedung tersebut dipinjamkan agar aktivitas perkantoran bisa berjalan. Selain itu juga, kendaraan juga akan diberikan untuk kepala dan wakil, dan saat ini sudah disiapkan. Hal ini adalah menindaklanjuti hasil pertemuan yang dilaksanakan pada tanggal 1 Agustus kemarin. Lembaga konstruksi itu. Dekat Satpol itu ya, ada bersihkan tempat.
untuk sementara pinjaman. LPJK itu Bapak? Ya, sudah kendaraan untuk kepala dan wakil kita sudah siapkan yang dulu dipakai oleh gubernur, akan dikembalikan. Saya sudah lapor ke PJ. Dua ini kita siapkan untuk nanti kepada pengadilan tinggi. Rencananya kapan Bapak mereka mulai? Ketua pengadilan negeri Manokwari mau ketemu. Saat ini sedang dilakukan pembersihan kantor sementara yang berada di lingkungan perkantoran Gubernur Arfai Manokwari. Diharapkan aktivitas kantor dapat segera berjalan agar dapat melayani masyarakat, walau dengan menggunakan kantor sementara milik Pemda Papua Barat. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan atau LAKIP dan juga reformasi birokrasi setiap tahun dilakukan penilaian oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Provinsi Papua Barat. Untuk itu, tanggal 1 Agustus 2022, proses pendampingan mulai dilakukan kepada seluruh OPD di Provinsi Papua Barat. Sekretaris Daerah Papua Barat Nathaniel D. Mandacan mengatakan, setiap OPD yang sudah mendapat undangan agar dapat berperan aktif dalam proses pendampingan, sehingga proses penilaian akan berjalan baik dan lancar. Selain itu, diwajibkan agar sekretaris dan juga kepala bidang perencanaan turut terlibat dalam kegiatan tersebut. Itu dilaksanakan penilaian sakit dan RB. Oleh karena itu, kepada OPD-OPD yang sudah ditentukan lewat surat yang sudah dikirim, itu supaya siap untuk mengikuti penilaian itu. Jangan sampai tidak. Kalau tidak siap, laporkan, biar diganti. Bisa diganti ya? Dari Kemenpan, Pak. Dari Kemenpan. Supaya ada penilaian bagi kita. Kemudian yang berikut pendampingan informasi birokrasi itu tanggal 1 Agustus jam 9 pagi. Hari ini kan tanggal 1 ya. Jadi sebentar yang saya berharap hadir. Ini hadir ini, jangan tidak hadir. Pak tidak ada ya? Nanti ada yang hadir ya. Yang terkait dengan sekretariat ya. Terkait dengan reformasi birokrasi. Ini di sekretariat, kan di bidang-bidang. Ditambahkan Kepala Biro Organisasi Sekda Papua Barat Supriyat Najalimun mengatakan, surat edaran Kemenpan sudah disampaikan pada tanggal 10 Juli 2022 dan sedang dilakukan praevaluasi terkait sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan atau LAKIP dan juga reformasi birokrasi, sehingga persiapan pendampingan terus dilakukan kepada setiap OPD. Proses pendampingan dan evaluasi yang dilakukan yaitu akan dilakukan cek dokumen pendukung dan jika ada kekurangan, maka setiap OPD dapat segera melengkapi hingga tanggal 10 Agustus mendatang. Masih birokrasi dan LAKIP 2022 ini memang sudah ada surat dari Kemenpan bahwa nanti tanggal 10 itu akan dilakukan praevaluasi untuk SAKIP maupun RB. Nah, dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 9 ini persiapan pendampingan OPD-OPD. Kami sudah melakukan pertemuan di hari Rabu yang lalu semua OPD, baik SAKIP maupun RB. Nah, sekarang untuk RB ada dibagi kelompok-kelompok sampai dengan 4 hari ke depan. Kemudian SAKIP juga seperti begitu. Nah, itu bahan-bahan itu yang disiapkan sesuai dengan hasil evaluasi dari Kemenpan. Nanti Kemenpan akan melakukan prawawancara. Perlu diketahui, LAKIP adalah laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan yang merupakan produk akhir sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan atau SAKIP yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintahan atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD. Dengan manfaat LAKIP sebagai bahan evaluasi terhadap instansi pemerintah yang bekerja mengelola anggaran selama 1 tahun anggaran. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan.
Pemda Teluk Bentuni menggelar rapat penyelesaian tanah Bandara Stenkol Bentuni yang berlangsung di Gedung Sasana Karya Senin 1 Agustus 2022. Rapat yang dipimpin oleh Bupati Teluk Bintuni Petrus Kasihiu dihadiri Forkopimda Teluk Bintuni, PLT Sekda, sejumlah pimpinan OPD, pihak otoritas bandara, Badan Pertanahan Nasional, serta keluarga pemilik hak ulayat. Rapat yang digelar sebagai tindak lanjut hasil pertemuan beberapa waktu lalu ini untuk mencari jalan keluar terhadap masalah tanah bandara. Bupati yang dikonfirmasi awak media usai rapat menerangkan rapat yang diinisiasi pihaknya ini supaya persoalan tanah bandara yang berujung pemalangan menjadi terang benderang. Hari ini kita ketemu untuk membuka wawasan bersama tentang status kawasan atau areal bandara itu. Ya. Jadi kita pun pemerintah dan juga otoritas bandara harus paham bahwa data-data ini kita punya enggak kalau kita klaim itu sebagai daerah bandara berdasarkan dokumen-dokumen yang sudah ada. Nah ini kita gali dokumen. Ya. Setelah kita gali dokumen, kita sampaikan apa adanya kepada masyarakat yang mungkin berkeberatan atau masih menginginkan kejelasan status. Nah, kalau dari aspirasi mereka kan mereka tidak bilang bayar, tapi bilang sewa. Nah begitu istilah sewa. Tapi kita sudah tunjukkan tadi bahwa bandara ini sudah selesai dari fakta-faktanya, otentik yang ada, bukti-bukti pembayaran itu, dokumen-dokumen ditandatangani pihak, bahkan ada yang dalam bentuk uang, tapi ada kata-kata juga di situ yang mengatakan bahwa tidak akan menuntut di kemudian hari. Bupati mengatakan pihaknya sangat menghargai aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat pemilik hak ulayat, meski melalui aksi pemalangan fasilitas publik. Namun Bupati menjelaskan, pihaknya tidak bisa langsung menyetujui aspirasi yang disampaikan masyarakat, sebab ada mekanisme yang harus dijalankan sesuai dengan aturan undang-undang. Oleh karena itu, Bupati menyebutkan langkah awal yang akan dilakukan adalah membentuk tim independen yang akan mendalami persoalan tersebut. Tapi kita pun tetap menghargai aspirasi masyarakat. Untuk itu, selanjutnya akan kita bikin tim negosiasi dengan mereka. Nah, kita turun di lapangan, kita mau cari tahu di mana yang mereka keberatan. Nanti kita kasih tunjuk yang kamu keberatan ini, dia bukti ada ini. Begitu. Nah, tapi apapun juga kita bisa melihat mereka dari sisi kearifan lokal yang dimaksud itu. Mungkin mereka merasa kita sudah serahkan tanah tapi kita belum dapat manfaat apa-apa. Nah ini yang nanti kami akan ketemu dengan mereka untuk ya kita cari solusi terbaik. Gitu. Tapi kalau masalah bandara dari sisi otentik itu kita sudah katakan tidak ada masalah. Diketahui pada rapat tersebut, pihak keluarga yang diwakili Marinus Yetu menuntut Pemda segera merealisasikan ganti rugi tanah bandara sebesar 500 miliar rupiah beserta tuntutan lainnya. Khusus terkait tanah bandara Bintuni, ternyata pemerintah sudah mengantongi sejumlah pelepasan tanah adat, yakni di tahun 1983 sebanyak 3 dokumen, tahun 1989 sebanyak 2 dokumen, dan tahun 1997 sebanyak 1 dokumen. Kendati demikian, Pemda melalui kebijakan yang disepakati Forkopimda tetap pada keputusan untuk mendalami tuntutan warga pemilik hak ulayat melalui kerja tim teknis nantinya. Dari Teluk Bintuni, Valentino Wanma, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Bupati Teluk Bentuni Petrus Kasihi menghimbau seluruh masyarakat, khususnya para pemilik hak ulayat, untuk mengedepankan upaya negosiasi guna menemukan solusi. Pemalangan fasilitas publik yang belakangan ini marak di Teluk Bintuni sangat disayangkan Bupati Kasihiu. Pasalnya, Bupati menilai dengan ditutupnya pelayanan publik akibat pemalangan justru akan merugikan banyak orang. Oleh karenanya, Bupati mengajak masyarakat khususnya 7 suku agar duduk bersama pemerintah ketika ada masalah.
Mungkin juga kita pemerintah tidak cepat merespon ketika tanda-tanda awal mereka sudah buat, tapi kita tidak merespon. Jadi saya juga tidak menyalahi murni kepada masyarakat, tapi sebagai pemerintah juga introspeksi. Kita kadang-kadang menggunakan hak masyarakat tanpa kita selesaikan persoalan itu, tanah terutama misalnya. Sehingga mereka kadang-kadang palang. Tapi saya juga tidak setuju dengan cara palang-palang. Lebih bagus kita bernegosiasi, datang menyampaikan pendapat seperti tadi, kan fair, semuanya terbuka, supaya tidak mengganggu kepentingan umum. Saya harap kepada masyarakat, kalau ada masalah jangan palang. Ya, kemarin juga hanya karena uang 250 juta, sampah tertimbun karena harus bayar jalan masuk, padahal itu sebenarnya tidak ada masalah, tinggal bayar. Datang kita selesaikan, dan masyarakat dapat hak. Sampah tidak tertimbun, kayak begitu tuh. Kepada keluarga besar, saya yakin bahwa orang Bintuni itu orang bermartabat. Jadi masyarakat 7 suku bantu pemerintah untuk kita membangun daerah ini. Ada hal-hal yang belum dirasakan puas, datang undang bupati, undang pemerintah, undang Forkopimda, kita duduk diskusi untuk cari solusi terbaik begitu. Sesuai catatan TVRI, sejumlah pemalangan yang terjadi dan menghambat pelayanan seperti misalnya jalan masuk tempat pembuangan akhir sampah, kantor pemerintah distrik, puskesmas, sekolah, dan lain sebagainya. Sebagian besar aksi pemalangan yang terjadi dipicu persoalan keuangan, seperti yang terjadi pada pemalangan kantor Perusda, serta pemalangan jalan masuk TPA. Dari Teluk Bintuni, Valentino Wanma, TVRI Papua Barat melaporkan. Aplikasi subsidi tepat.my Pertamina disosialisasikan sekaligus dilakukan proses pendaftaran pengguna secara offline oleh operator di SPBU Fakfak. Hal tersebut dijelaskan Yosua Gunawan, manajer SPBU Fakfak. Yosua menjelaskan, sejak tanggal 1 Agustus 2022 kemarin, pihak pengelola SPBU mulai melakukan sosialisasi dan pendaftaran pengguna BBM khusus Pertalite dan solar subsidi kepada warga Kabupaten Fakfak. Khusus bagi kendaraan roda 4, Yosua juga menambahkan, bila ada warga yang mengalami kesulitan, maka pihak pengelola dapat membantu pengguna untuk mendaftar secara online di website subsidi tepat.mypertamina.id. Untuk saat ini kami sedang menerapkan apa yang diarahkan oleh pemerintahan, yaitu sosialisasi mengenai pendaftaran Pertamina. Sudah mulai berapa hari? Masih belum ditentukan berapa hari. Untuk jenis bahan bakar apa? Untuk yang disubsidikan solar dan Pertalite. Jadi kami kebanyakan akan supir mereka antisipasi angkutan untuk melakukan pendaftaran. Jadi kalau misalnya mereka tidak bisa daftar sendiri, kami siap bantu. Tapi bisa online, bisa langsung di aplikasi? Ya? Di online nggak bisa? Ya, bisa daftar sendiri melalui online. Kalau misalnya tidak bisa, kita bisa bantu daftarkan, Pak. Muhammad Bakri, pengguna BBM bersubsidi yang juga datang mendaftar kepada TVRI, mengakui bahwa sebagai pengguna bahan bakar minyak, terutama Pertalite, untuk menopang pelayanan angkutan umum, sehingga pihaknya wajib mengikuti anjuran pemerintah agar pelayanan angkutan masyarakat berjalan lancar. Bapak tidak merasa semacam menghalangi begitu dalam bisnis? Kayaknya tidak ada, Pak. Yang penting bisa dapat semua bisa lancar. Dari semua melayani penumpang, minyak BBM tidak ada, berarti penumpang juga repot. Kita yang Apa jalur mana? fokus. Satu hari bisa berapa liter? Itu yang saya katakan, Pak. Kalau memang kita dapat satu kali saja, yang bunuh, berarti kita tidak dapat kembali lagi. Harus bisa 2 kali pengisian, bagaimana satu hari, karena kalau kita maunya 1 kali, tapi penumpang saya ada orang sakit atau apakah kebetulannya sore ke malam kita mau tidak ada BBM, begitu mau pakai apa? Sesuai pantauan TVRI di lokasi pendaftaran pada SPBU Fakfak, di hari pertama dan hari kedua belum terlalu banyak pendaftar yang berdatangan untuk mendaftar. Karena sesuai ketentuan yang telah disosialisasikan di media sosial, persyaratan pendaftaran pengguna aplikasi subsidi tepat.mypertamina terdiri dari KTP, STNK, NPWP, dan kendaraan milik perusahaan, surat KIR, dan foto kendaraan dari depan nampak nomor plat kendaraan. Dari Kabupaten Fakfak, Frans Tamaela, TVRI Papua Barat melaporkan.
Tahap keempat, pembangunan stadion sepak bola di Kota Sorong akan segera diselesaikan. Tahap yang masih dikerjakan adalah finishing bagian luar stadion dan juga bagian dalam stadion berupa pemasangan atap tribun dan kamar ganti pemain serta pemasangan lampu stadion. Pemda Kota Sorong terus mempercepat pembangunan stadion sepak bola Kota Sorong yang kini akan memasuki tahap 4 dari 5 tahap yang direncanakan. Tahap yang sementara dikerjakan adalah penyelesaian pembangunan atap tribun utama dan penyelesaian bagian luar stadion, kamar ganti pemain yang berada di bagian kanan dan bagian kiri. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Sorong, Vanik Tehu Piori, yang dikonfirmasi saat menemani wali kota dan dinas-dinas di Kota Sorong meninjau stadion sepak bola tersebut pada Senin siang, menjelaskan secara keseluruhan, pembangunan stadion di bekas lapangan hoki Kota Sorong tersebut telah mencapai 80%. Ini kan rencana Pak Wali, sebelum beliau turun tanggal 22, kita meresmikan area dalamnya. Ya, karena ini dalam sudah tinggal ini 97%, ini tinggal 3% aja, sudah 1, 2, 3 hari sudah selesai. Sambil menyelesaikan area luar. Area luar ini kan ruko-ruko ya. Ruko, kantor pengelola, ruang rapat, dan klinik kesehatan, dan juga gudang gitu. Dan ruang ganti pemain. Ya. Ruang ganti pemain ada 2, kiri kanan. Ini keseluruhan 2 hektar ya, tanahnya. Direncanakan sebelum Wali Kota Sorong, Lambertus Jitmau mengakhiri masa jabatannya di bulan ini, akan dilaksanakan grand opening Stadion Sepak Bola Kebanggaan warga Kota Sorong tersebut. Stadion sepak bola yang digadang-gadang akan bernama Stadion Bewela tersebut dibangun di bekas lapangan hoki yang menjadi salah satu ikon Kota Sorong. Pembangunan stadion sepak bola bertaraf internasional ini berangkat dari keprihatinan Pemda Kota Sorong karena pemuda-pemuda yang memiliki bakat sepak bola tidak punya sarana untuk mendukung mereka. Stadion ini dibangun di atas tanah seluas 2 hektar, akan dilengkapi sarana pendukung layaknya stadion internasional, lengkap dengan pusat perbelanjaan dan hotel di sekitar stadion tersebut. Stadion berkapasitas 8.000 penonton, dilengkapi dengan ruang kantor, ruang wasit, serta ruang ofisial dan tim. Stadion ini juga dilengkapi lampu stadion hingga dapat menggelar pertandingan di malam hari. Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Masuknya Injil Yesus Kristus ke wilayah Pegunungan Arfak rupanya telah membawa perubahan positif bagi suku besar Arfak dalam hal sumber daya manusia. Untuk itu sebagai anak-anak terang yang telah keluar dari kegelapan, hendaknya suku besar Arfak selalu mensyukuri berkat Injil sebagai anugerah dari Tuhan Yesus Kristus. Hal tersebut disampaikan Kepala Suku Besar Arfak, Domingus Mandacan, saat menghadiri perayaan 68 tahun masuknya Injil di Suku Meyah di distrik Testega. Menurut Domingus, berkat Injil Yesus Kristus yang masuk di wilayah Pegunungan Arfak, kini pembangunan di Pegunungan Arfak sudah mulai berkembang. Bahkan tidak heran kalau sudah banyak putra-putri Arfak yang mengenyam pendidikan tinggi, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, sehingga banyak yang berhasil hingga menjadi seorang pemimpin. Sehingga kata Domingus, itulah buah-buah dari Injil Yesus Kristus kepada suku besar Arfak. Artinya kita tidak terima Injil dari pertama, tapi Tuhan pakai saudara-saudara kita tadi itu dia Serui, Sangir, Manado ataupun Jawa dan Maluku. Ya, Tuhan pakai mereka terima Injil, baru menginjil, dan kita ya sudah terima Injil dan kita sudah keluar dari dalam saudara di terang Yesus Kristus. Untuk itu ya, dan sekarang ya mereka mendukung kita ya setelah ya dari Injilan itu ya ada yang menyatakan Injil, ada yang menjadi
guru, ada menjadi petugas kesehatan, pertanian dan sebagainya, dan membawa perubahan bagi kita, dan kita orang Arfak yang tadinya tidak sekolah jadi bisa sekolah, bisa jadi pintar, yang tadinya tidak jadi sarjana sekarang ada sarjana, master, doktor, ini Pak Pendeta Salbay doktor, Nathan Mandacan sudah doktor juga, Sami Saiba doktor, Lasari Sindo kemarin sudah di Unipah saya hadir juga dan sudah doktor juga. Nah gitu, itulah buah-buah Injil, no? Sebagai buah-buah Injil Yesus Kristus, Bupati Pegunungan Arfak dalam sambutannya yang dibacakan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pegunungan Arfak, Domingus Saiba mengatakan, hendaknya warga dalam suku besar Arfak selalu taat kepada ajaran dalam firman Tuhan. Sebab, Yesus Kristus mengajarkan umatnya untuk selalu taat akan kebesarannya, serta tidak khawatir dengan hal-hal yang meresahkan kehidupan jemaat. Turut membawa Injil ke seluruh wilayah Pegunungan Arfak adalah perpanjangan tangan Tuhan yang menginginkan kita anak cucunya agar taat pada kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus mengajarkan kita umatnya agar selalu percaya akan kebesarannya, sehingga dari hal kecil sampai dengan hal yang besar apapun ia sanggup menggenapinya. Oleh karena itu kita tidak boleh khawatir, tetapi takut terhadap hal-hal yang meresahkan jiwa dan pikiran kita masing-masing. Sementara itu, Ketua Majelis Umum GPKAI dalam sambutannya tertulisnya yang dibacakan Sekretaris 2 Pilemon Wariki mengatakan, umat Tuhan di wilayah Pegunungan Arfak bisa mengenal Tuhan oleh karena pekabaran Injil Yesus Kristus yang diberitakan oleh para misionaris pada 68 tahun lalu, yaitu tepatnya pada tanggal 30 Juli 1954. Untuk itu, jika umat Tuhan telah menerima Injil sebagai kabar keselamatan, maka beritakanlah Injil itu secara terus-menerus agar banyak jiwa terselamatkan. Kita ada saat ini dalam pengenalan akan Tuhan karena pekabaran Injil pada 60 tahun lalu, khususnya bagi suku Meya di distrik Testega, Pegunungan Arfak, dan sekaligus mengingatkan kita bahwa jika kita telah menerima kasih karunia Kristus oleh kebenaran Injil, maka terang Injil itu haruslah terus sambung menyambung, diberitakan dan tidak berhenti sampai pada saat kita saja. Mengingat usia pekabaran Injil ke-68 tahun ini, maka patutlah kita untuk berbenah diri dan mengingatkan pemahaman kita tentang Injil itu sendiri, sehingga ia tidak akan terputus. Perayaan Hari Ulang Tahun Pekabaran Injil dalam kalangan suku Meyah di distrik Testega mengusung tema Penginjilan Belum Selesai, Kita Bekerja Selagi Hari Masih Siang, dengan subtema Kita Bangkit, Bersatu, dan Berkarya Memenuhi Panggilan di Ladang Tuhan. Dari Pegunungan Arfak, Yusuf Tandi mengabarkan. Persekutuan Kaum Bapak PKB Jemaat GKI Maranatha Kota memperingati hari ulang tahun ke-48 dalam suatu ibadah syukur yang dipimpin Pendeta Yudit Laku pada Senin sore kemarin yang berlangsung di Gedung Gereja Maranatha Kota. Mengusung tema Orang Benar yang Bersih Kelakuannya, Berbahagia Keturunannya, dan subtema lewat perayaan Hari Ulang Tahun ke-48 PKB GKI Maranatha Kota, biarlah roh kita menyala-nyala dalam bersekutu, bersaksi, melayani, dan tetap teguh dalam menjalankan panggilan pelayananmu. Sebab tidak pernah orang benar ditinggalkan, bahkan anak cucunya diberkati. Hari Ulang Tahun Persekutuan Kaum Bapa ke-48 yang berlangsung Senin 1 Agustus 2022 diawali dengan tarian pengantar dari Persekutuan Anak dan Remaja saat mengiringi pelayanan firman dan majelis untuk naik ke mimbar. Selain itu, paduan suara dari PKB dan Persekutuan Wanita serta Persekutuan Anak dan Remaja juga ikut meriahkan Hari Ulang Tahun ke-48 PKB yang berlangsung secara sederhana yang dihadiri oleh Jemaat GKI Maranatha Kota.
Lewat refleksi firman Tuhan yang disampaikan, Pendeta Yudit Laku mengajak agar persekutuan kaum bapa dan badan pelayanan yang ada dalam Jemaat Maranatha Kota harus bersama-sama bergandengan tangan dan saling menopang, sehingga dalam persekutuan ini nama Tuhan selalu dipermuliakan. Pendeta Yudit juga menyampaikan, ke depan PKB perlu ada evaluasi agar bapak-bapak bisa lebih aktif lagi dalam setiap ibadah PKB yang dilaksanakan dalam lingkungan jemaat. Bapak di malam hari ini dalam rangka ulang tahun bersyukur kasih setia Tuhan, tapi juga menjadi evaluasi bagi kita sekalian. Persekutuan kaum bapak, badan pelayan, mari kita saling bergandengan tangan, kita saling merangkul untuk terus di depan dalam persekutuan ini, saling menopang sehingga dalam persekutuan ini nama Tuhan dipermuliakan. Menjadi evaluasi bapak-bapak, mari kita ada dalam ibadah-ibadah PKB 1-2 jam saja selesai. Kalau anak-anak kadang-kadang orang tua tidak kasih izin karena mungkin terlalu malam. Tapi kalau bapak-bapak kan tidak mungkin itu karena terlalu malam ini Pak Iko harus bisa bayang sudah. Tidak mungkin toh jam 7 pergi saja pakai motor, mobil, ada ojek juga. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan menjadi evaluasi bagi kita, tapi juga sebagai tanda syukur kita di hari ini bahwa PKB boleh berulang tahun ke-48. Ketua PKB Maranatha Kota, Purwo Kurniawan, mengajak seluruh jemaat GKI Maranatha Kota untuk bersama-sama bekerja dan mendukung setiap program PKB. Sesuai dengan subtema tahun ini, biarlah roh kita menyala-nyala dalam bersekutu, bersaksi, melayani dan tetap teguh dalam menjalankan panggilan pelayananmu, terlebih khusus pelayanan dalam setiap ibadah-ibadah yang dilakukan PKB. Mengacu pada kemandirian. Ya, diharapkan kita kerja bersama-sama kita kerja untuk PKB. Dan lewat perayaan PKB 48 ini, biarlah roh kita menyala-nyala dalam bersekutu, bersaksi, melayani, dan tetap teguh dalam menjalankan panggilan pelayanan kita. Sebab tidak pernah orang benar ditinggalkan, bahkan anak cucunya akan diberkati. Itulah sekiranya harapan kita semuanya, dan apa yang saya sampaikan ini semoga menjadi penyemangat bagi kita. Terima kasih, sekian. Sebelumnya dalam laporan Ketua Panitia, Yansen Saragi mengatakan, sejumlah kegiatan telah dilaksanakan dalam menyambut hari ulang tahun PKB ke-48. Di antaranya, Lomba Cerdas Cermat Alkitab Lingkungan 1 dan Lomba CCA PKB Lingkungan 1 dan 2, dan Lomba CCA PW Maranatha Kota, dan kunjungan ke lapas anak dan perempuan, serta pemberian bingkisan kasih kepada sesepuh PKB yang ada dalam jemaat. Sampaikan di sini diawali dengan ibadah pembukaan, kemudian ada lomba CCA PAR Lingkungan 1. Hadir ya, ada PAR yang menang, angkat tangannya kalau ada. Oh ya, kita terima kasih sudah memenuhi undangan. Kemudian dilanjutkan dengan lomba CCA PKB Lingkungan 1 dan 2. Teman-teman dari Petrus Sambar, Ahmed Taro, ya, Pak Rekan, terima kasih sudah memenuhi undangan. Dan dilanjutkan juga dengan lomba CCA PW Maranatha Kota. Ini saya sedikit cerita Pak Dr. Basis. Ini dia punya peserta ini 9 kelompok paling ramai. Oh 10 yang pertama kita tahu bahwa punya dua karena orang menghadiri kita punya undangan. Di akhir ibadah dilakukan pemotongan tumpeng oleh Ketua PKB Maranatha Kota yang turut didampingi juga oleh Ketua Klasis Manokwari, Johannes Mamoribo, dan Ketua PHMJ GKI Maranatha Kota. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, tuntas sudah perjumpaan kita dalam berita Papua Barat hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Yanes Wihiawari pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.